Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah kali ini saya akan memberikan pertanyaan tertulis ya, tetapi kalian menjawab secara lisan. Jadi nanti saya masuk ke chat di posisi chatnya itu ya. Kemudian kalian menjawab berdasarkan rangkuman yang sudah dibuat. Kalau memang belum sempat merangkum, maka membaca buku yang sudah diberikan. Waktu kita nggak lama, cuma sekitar 30 menit. Jadi gunakan waktu seefektif mungkin. Ya, saya hitung saja posisinya untuk Galih Masgal, ya Galih ya. Galih itu soal nomor 7 ya, soal nomor 7 kemudian Farden Izaz nomor 6. Iya, Pak. Kemudian Pak Igali nomor 5, Dimas Yoga nomor 4, Pinky nomor 3, kemudian Aditya nomor 2, kemudian Dimas Yoga nomor 1 ya. Pertanyaannya ini, pada kolom chat kalian sudah bisa melihat itu pertanyaan-pertanyaannya ya. Silakan mencari jawaban, saya kasih waktu untuk mencari. Kalau memang sudah ketemu langsung saja jawab, saya tunggu. Jadi pertanyaan yang ada itu kalian jelaskan ya. Boleh dijelaskan secara umum ke khusus atau umum saja. Yang penting itu berdasarkan buku yang sudah saya berikan. Seperti itu. Sudah ada yang bisa menjawab dari pertanyaan yang ada? Silakan. Ya, silakan Pak. Jawab, Pak. Ya, silakan. Tahapan perawatan korektif. Ya. Indeks kebutuhan terdiri dari fungsi, kemudian ada bandingkan dengan spesifikasi alat. Kemudian yang kedua ada penentuan lokasi yang terdiri dari perikatan setiap komponen yang tidak berfungsi dengan baik. Yang terakhir itu ada proses perbaikan, yaitu lakukan perbaikan dengan komponen yang Oke. Jadi itu tadi tahapan perawatan korektif. Ada 3 ya, secara umum ya. Jadi pertama identifikasi dulu, ada di mana, lokasi, kemudian apa yang harus dikerjakan itu. Oke, betul. Nah, selanjutnya, siapa lagi yang mau menjawab? Ya, Pak. Ya. Iya. Oke. Ya, silakan. Nomor berapa? Nomor 5. Nomor 5, corrective maintenance. Apa yang dimaksud dengan corrective? Ya. Perawatan korektif itu perawatan yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi fasilitas atau peralatan. Jadi dia perawatannya buat memperbaiki alat-alat gitu, Pak. Iya. Jadi dia kegiatan langsung melakukan perbaikan. Ya, jadi mengembalikan kondisi yang semulanya bermasalah menjadi bisa dioperasikan. Ya, itu korektif, betul sekali. Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau menjawab? Pak, saya mau menjawab, Pak. Ya, silakan. Yang nomor 1, Pak, yang plant maintenance. Ya. Ya, plant maintenance itu merupakan kegiatan pemeliharaan
dan perbaikan yang dilaksanakan secara rutin, Pak. Ya, plan. Yang dimaksud dengan plan itu adalah segala sesuatu kegiatan aktivitas perbaikan atau perawatan yang sifatnya direncanakan. Makanya ada tulisannya plan di depan, rencana. Jadi segala sesuatunya direncanakan. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak nunggu mesin rusak, tetapi ini kita bicara di ini ya, di pabrik ya. Di pabrik itu kan kalau mesin gangguan, maka secara otomatis akan dilakukan perbaikan. Nah, tetapi tidak menunggu rusak, tetapi mereka memberikan jadwal untuk perawatan. Sama seperti kita kalau punya sepeda motor, itu melakukan perawatan rutin servis. Ya, dalam masa garansi biasanya rutin servis setiap 10.000 km itu ada perawatan servis. Nah, itu yang dimaksud dengan perencanaan maintenance ya, atau plan maintenance. Oke, selanjutnya siapa lagi yang mau menjawab? Saya, Pak. Ya, lanjut. Siapa? Farden atau Gali, Gali ini. Coba Gali. Gali, Pak. Nah, Gali dulu ya, silakan. Pertanyaan nomor 7, istilah-istilah dalam perawatan. Perawatan atau maintenance memiliki beberapa istilah, Pak. Contohnya yang paling awam, maintenance management, yaitu organisasi perawatan dalam suatu kebijakan yang sudah disetujui bersama. Yang kedua, ada maintenance schedule atau penjadwalan, suatu daftar menyeluruh yang berisi kegiatan perawatan dan kejadian-kejadian yang menyertai keberadaan atau kesiapan alat-alat tersebut saat digunakan. Yang ketiga, ada maintenance planning atau perencanaan yang menetapkan suatu pekerjaan serta metode, peralatan, sumber daya manusia, dan waktu yang diperlukan untuk dilakukan di masa yang akan datang. Nah, di peralatan-peralatan industri ini pasti memiliki yang namanya owner. Owner itu si pemilik atau orang yang mempunyai peralatan atau fasilitas tersebut. Selanjutnya ada user. User itu orang-orang yang dapat memakai peralatan atau fasilitas tersebut. Cukup, Pak. Itu yang dimaksud dengan apa tadi? Yang kamu jawab tadi? Istilah-istilah umum dalam perawatan. Oh, istilah-istilah umum dalam perawatan. Ya, oke. Selanjutnya siapa lagi? Untuk yang baru gabung, Saya, Pak. Ade Karno ya, baru gabung ya. Itu kamu mencari jawaban atas pertanyaan nomor 9 itu. Seharusnya nomor 8 tapi itu nomor 9. Ade Karno silahkan mencari jawaban. Siapa lagi yang menjawab? Silahkan. Saya, Pak. Silahkan Rizky. Pertanyaan soal dari Bapak nomor 3, preventive maintenance. Jadi preventive maintenance itu adalah pekerjaan perawatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan atau cara perawatan yang direncanakan untuk pencegahan. Contoh-contohnya yaitu melalui inspeksi, pelumasan, perencanaan, dan penjadwalan. Jadi inspeksi terdiri dari dua bagian dalam dan bagian luar. Bagian luar itu bertujuan untuk mengamati, mendeteksi kelainan-kelainan pada peralatan mesin. Sedangkan inspeksi bagian dalam bagian dalam maksudnya Pak, untuk peralatan ini digunakan pemeriksaan elemen-elemen peralatan yang dipasang dalam mesin. Kalau pelumas itu peralatan yang bergesekan seperti roda gigi dan bantalan pada mesin. Sudah, Pak. Oke, jadi preventive maintenance. Preventive maintenance itu bagian dari plan maintenance. Jadi preventive itu dia punya jadwal untuk melakukan perbaikan, ya, sama seperti itu. Kemudian persiapan-persiapan, kemudian preventif dilaksanakan selama mesin berjalan atau mesin dalam kondisi tidak digunakan. Nah, ya. Atau
dalam satu situasi mesin ternyata kondisinya rusak. Jadi itu masuk dalam preventif juga. Oke, selanjutnya siapa lagi yang menjawab? Saya Pak. Oke, silakan Adit. Soal nomor 2, unplanned maintenance Iya. Unplanned maintenance. atau yang disebut perawatan yang tidak direncanakan. Unplanned maintenance adalah kegiatan pemeliharaan dan perbaikan yang tidak dapat diduga namun harus diantisipasi, atau jenisnya itu seperti perawatan darurat. Betul. Jadi unplanned maintenance itu sebuah kegiatan maintenance yang tidak direncanakan, tiba-tiba terjadi. Kita sudah rencanakan plan maintenance-nya dalam preventif itu tanggal 12. Ternyata tanpa terduga tanggal 10 udah gangguan. Maka jadwal kita tanggal 12 yang tadinya harus stop mesin, kita geser ke tanggal 10 untuk melakukan preventive maintenance sekaligus perbaikan-perbaikan lain. Makanya itu disebut unplanned. Sudah direncanakan, tetapi karena ada satu hal, ini situasi yang tidak terduga. Maka itu bagian dari tidak terencana, seperti itu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Tidak? Cukup? Nanti kita kumpul lagi jam 1 siang ya. Saya jelaskan kenapa saya lakukan intensif interview kayak gini ya. Jam 1 kita gabung lagi dengan link Zoom yang berbeda ya, yang sudah saya share itu. Oke, terima kasih atas waktunya. Jumpa lagi siang hari pukul 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi menjelang siang ya. Waalaikumsalam. Tujuannya saya uji, nanti saya sampaikan di jam 1 siang. Kali ini saya cuma mau menguji apa yang sudah menjadi rangkuman dari buku kalian. Tapi kalau belum rangkum bagaimana? Cari jawaban atas pertanyaan yang saya berikan pada kolom chat ya. Kolom chat akan saya masukkan informasi ya. Ini kebetulan kawan-kawannya pada belum hadir ya. Berhubung kalian baru bertiga, jadi soalnya juga cuma 3 ya. Nah, saya siapkan 8 soal, cuman kalian jawab cuma 1 saja. Tapi saya ngerjainnya di ini Pak, bukan di buku. Kenapa? Untuk Ilham saya minta jawab pertanyaan, saya acak saja nomor 8. Untuk Hera nomor 6. Untuk Hendra nomor 4. Silahkan mencari jawabannya ya. Saya kasih waktu 5 menit ya. Kalau memang sudah ketemu langsung bisa dijawab ya. Oke, silakan. Dari catatan yang ada. Untuk Ilham nomor 8, Hera nomor 6, kemudian Hendra nomor 4. Apa? Gimana pertanyaannya Pak? Kenapa Ilham? Itu di buku ada kok, buku yang kemarin. Ya, saya Soalnya di chat, di kolom chat. Coba chat itu dibuka. Chatnya dibuka. Nah,
Jadi pertanyaan untuk Ilham ini, Iya. faktor-faktor yang diperhatikan dalam perencanaan pekerjaan perawatan. Kemudian Hera, itu pertanyaannya adalah tahapan perawatan korektif. Kemudian untuk Hendra, itu adalah kegiatan pada preventive maintenance. Ya, silakan. Halo Pak, Ya, mati saya di laptop tiba-tiba keluar sendiri. Ini saya pakai HP. iya. Kayak keluar-keluar gitu Pak. Ya, tetap soalnya tetap dikerjakan, ya. Kemudian untuk yang baru gabung, ya, Khalid Tadi dan faktor-faktor apa Pak? Tadi saya faktor-faktor yang diperhatikan dalam perencanaan pekerjaan perawatan. faktor-faktor Nah, dari perencanaan apa ya? ya, saya kirim lagi tuh di kolom chat tuh. Untuk Khalid Dani nomor 1, ya, plan maintenance. Apa yang dimaksud Ya, Pak. dengan plan maintenance? Kemudian untuk Harisnya hilang lagi. Ya. Ya, apa yang dimaksud dengan plan maintenance? Ya. Kalau merangkum pasti ketemu semua itu. Plan maintenance ya Pak? Ya, plan maintenance. Yang nomor 1. Ya, yang nomor 1. Plan maintenance atau perawatan yang direncanakan merupakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan yang dilaksanakan secara rutin. Oke, sebentar. Ya, plan maintenance itu adalah perawatan yang sengaja dilakukan secara rutin. Jadi memang direncanakan, ya. Oke, sudah benar kali, ya. Nah, selanjutnya untuk yang lain, mana ini jawabannya? Ya, saya tunggu. Silakan, siapa? Untuk yang baru gabung, untuk Jawabannya ini Pak. ya, Ilham, Pak. silakan Ilham. Saya Pak. Ya, silakan. Jawabannya itu ruang lingkup pekerjaan, lokasi pekerjaan, dan prioritas pekerjaan dan kebutuhan material. Hmm. Pertanyaannya apa kamu, Ilham? Faktor yang diperhatikan dalam perencanaan. Faktor-faktor. Iya, Ya, apa saja tadi? ruang lingkup pekerjaannya, Hmm. terus ruang lingkup pekerjaan, Hmm. lokasi pekerjaan, prioritas pekerjaan, dan metode yang digunakan. Metode yang digunakan. Ya. Oke, ya. Selanjutnya, siapa lagi yang menjawab? Silakan. Siapa lagi? Silakan. Nah, untuk yang baru gabung, untuk Intan, ini apa yang dimaksud dengan corrective maintenance? Ya, apa yang dimaksud dengan corrective maintenance? Ya, apa yang dimaksud dengan corrective maintenance? Ya, apa yang dimaksud dengan ya. Kemudian untuk Indra Saputra,
istilah umum perawatan. Silakan. Ya, cari tahu informasi. Yang sudah dapat jawabannya silakan menjawab. Silakan. Saya tunggu. Saya kirim ulang, mungkin yang baru gabung supaya tahu soalnya apa sih. Nah, itu soalnya itu. Bisa dicek di kolom chat ya, pada posisi chat di bawah itu. Menjawab ya sesuai dengan apa? Indra udah dapat nomor? Monggo silakan yang mau menjawab. Nomor berapa, Pak? Nomornya mana sih? Indra nomor ya. Saya dapat nomor berapa? Indra tadi dapat nomor berapa ayo? Wah, kok lupa jadinya. Oke, langsung aja 5 Indra. Enggak apa-apa Indra. Ayo, nomor 5 Indra. Corrective maintenance itu apa Indra? Sambil baca nggak apa-apa ya, Pak? Iya, boleh. Sambil baca. Pak, ini mau jawab. Ya, silakan Hera. Ya Pak, tahap-tahap Ya, perawatan korektif kan? betul. Tahapan perawatan korektif. Silakan. Wajahnya mana tuh Hera? Periksa fungsi, periksa kinerja, bandingkan dengan spesifikasi alat. Gitu. Itu yang penelitian. Kalau yang penentuan lokasi, periksa fungsi tiap blok. Tahapan korektif itu ada 3 ya. Kalau di buku itu ada blok diagramnya Ya. itu identifikasi, Ya, kemudian lokasi, penentuan lokasi, penentuan lokasi, sama berikutnya apa? Persiapan. perbaikan. Nah, perbaikan. Nah, Perbaikan. seperti itu. Kemudian identifikasi itu ada rincian di bawahnya informasi, kemudian selanjutnya ada informasi. Nah, itu yang dimaksud dengan tahapan. Jadi ada 3 tahapan: identifikasi, penentuan lokasi, sama melakukan perbaikan. Ya, disebut dengan korektif itu artinya adalah korektif itu adalah perbaikan. Jadi, tapi sebelum perbaikan harus diketahui dulu yang mana yang mau diperbaikin, ya lokasinya di mana, kemudian masalahnya di mana. Nah, baru kita persiapan spare part segala macam, suku cadangnya baru kita lakukan perbaikan. Nah, selanjutnya untuk Indra Prastio, silakan kalau mau menjawab. Mama Hera udah selesai. Intan, baik. Ya, Perawatan korektif ya, Pak? ya korektif. Apa yang dimaksud dengan korektif? Perawatan yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kondisi fasilitas atau peralatan. Itu dalam rangkuman saya, Pak. Ya. Kalau dari Jadi kalau korektif itu perbaikan secara langsung. Tadi kalau Herawati tadi menyampaikan adalah tahapannya. Ya, kalau kamu menyampaikan definisinya. tahapannya. Jadi korektif itu adalah perbaikan secara langsung. Iya. Itu. Wow, ini mesin sepeda motor kita gunakan, tiba-tiba kondisinya rusak di jalan. Nah, yang dilakukan adalah korektif. Nah, kemudian dalam satu ketika kita punya motor baru, kemudian setiap 1000 km itu dilakukan ganti oli, kemudian servis rutin, itu namanya preventive maintenance. Kemudian preventive maintenance itu ada jadwalnya. Nah, itu disebut plan maintenance. Jadi dalam plan maintenance ada preventive maintenance, ada curative maintenance, seperti itu ya. Nanti sambil dibaca lebih lanjut. Oke, terima kasih Indra. Untuk yang lain, Haris.
Tidak bisa menjawab atau bagaimana Haris? Khalid, Dani, Intan. Oke. Nah, nanti kita ketemu lagi sekitar pukul 1 untuk membahas pemrograman ya, untuk membahas pemrograman. Jadi pemrograman SPE ya. Nah, karena target kita adalah PLC elektropneumatik, maka siang nanti akan saya refresh kembali mengenai elektropneumatik ya. Bukan elektronya, langsung ke pneumatiknya, elektropneumatik. Karena itu kalau dalam UKK itu ada PLC elektropneumatik. PLC sudah dapat ya. Tinggal refresh aja latihan lagi di sekolah. Nah, kalau untuk elektropneumatik kalian belum prakteknya ya, tapi teorinya harus sudah bagus ya. Oke, nanti saya jelaskan kenapa dengan waktu yang ini saya minta kalian secara intensif untuk kita pertemuan di Zoom seperti ini ya. Sebelumnya sudah. Nah, ini kita ulangi lagi, merefresh kembali karena dalam menyongsong masa kalian akan segera kelulusan sekolah ya. Itu saja sih ya. Nanti jam 1 kita ketemu lagi. Kalau memang yang lain sudah belum bisa menjawab segala macam karena waktu yang sudah harus menuju ke sesi berikutnya, maka saya akhiri. Jumpa lagi dengan kalian pada pukul 1 siang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siang Pak. Dari tugas yang kemarin, kalian saya meminta untuk merangkum dari buku yang saya lampirkan. Nah, ini dalam rangka untuk persiapan kita menuju gerbang kelulusan, maka saya harus menekan kalian dari sisi teori. Karena pastinya ujian itu ada ujian tertulis yang akan dilaksanakan di PTS, PAS, kemudian kalau kalian ujian kelulusan sekolah. Nah, selanjutnya kalau saya melatih kalian bagaimana mengasesmen kalian dalam ujian lisan atau interview ya, seperti itu. Nah, kemudian yang hadir saat ini baru 3 orang, tidak masalah, kita langsung saja karena saya memberikan kesempatan kalian untuk mencari jawaban atas pertanyaan pada kolom chat. Nah, untuk Steven, saya minta untuk menjawab pertanyaan nomor 8. Faktor yang diperhatikan dalam perencanaan pekerjaan perawatan itu Steven. Kemudian Ramadan Ikhlas, istilah umum dalam perawatan itu apa saja. Kemudian untuk Raka Arya itu nomor 6, tahapan perawatan korektif. Tahapannya apa saja yang menjadi tahapan. Nah, sekarang silakan mencari, saya kasih waktu 5 menit. Kalau udah siap langsung menjawab, silakan. Sambil kita menunggu teman yang lain untuk bergabung. Ya, silakan. Untuk istilahnya sama penjelasannya juga apa istilahnya aja Pak? Nah, istilah umum itu ada berapa? Dijelasin saja, kan tinggal membaca saja ya. Ini membaca loh ya, boleh membaca ya, boleh membaca. Silakan. Pak, maaf Pak, itu apa bisa diulangin Pak pertanyaannya tadi? Pertanyaannya ada pada kolom chat. Ya. Oh, di kolom chat. Oke. Ya, ada di kolom chat. Saya kopas lagi aja. Nah, seperti ini. Saya Pak, mau jawab Pak. Silakan. Faktor-faktor yang diperhatikan dalam perencanaan pekerjaan perawatan. Yang pertama itu ruang lingkup pekerjaan. Ini pakai penjelasan nggak Pak? Ya, jelaskan. Oke. Pertama, ruang lingkup pekerjaan. Untuk tindakan yang tepat, pekerjaan yang dilakukan perlu diberi petunjuk atau pengarahan yang lengkap dan jelas. Pengadaan gambar-gambar atau skema dapat membantu dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua, lokasi pekerjaan. Lokasi pekerjaan yang tepat di mana tugas dilakukan merupakan informasi yang mempercepat pelaksanaan pekerjaan.
penunjukan lokasi akan mudah dengan memberikan kode tertentu, misalnya nomor gedung, nomor departemen, dan lain sebagainya. Yang ketiga, prioritas pekerjaan. Prioritas pekerjaan harus dikontrol sehingga pekerjaan dilakukan sesuai dengan urutan yang benar. Jika suatu mesin mempunyai peranan penting, maka perlu memberi mesin tersebut prioritas utama. Yang keempat, metode yang digunakan. Membeli kemudian memasang sangat berbeda artinya dengan membuat kemudian memasang. Meskipun banyak pekerjaan bisa dilakukan dengan berbagai cara, namun akan lebih baik jika penyelesaian pekerjaan tersebut dilakukan dengan metode yang sesuai dengan keahlian yang dipunyai. Yang kelima, kebutuhan material. Apabila ruang lingkup dan metode kerja yang digunakan telah ditentukan, maka biasa diikuti dengan adanya kebutuhan material. Material yang dibutuhkan ini harus selalu tersedia. Yang keenam, kebutuhan alat perkakas. Sebaiknya alat yang khusus perlu diberi tanda pengenal agar mudah penyediaannya bila akan digunakan. Kunci momen, dongkrak adalah termasuk alat-alat khusus yang perlu ditentukan kebutuhannya. Yang ketujuh, kebutuhan keahlian. Keahlian yang dimiliki seorang pekerja akan memudahkan dia bekerja. Yang terakhir, atau nomor 8, kebutuhan tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan harus ditentukan untuk setiap jenis keahlian. Hal ini berguna dalam ketetapan pengawasannya. Cukup, Pak. Oke. Selanjutnya siapa yang mau menjawab lagi? Ya, Pak. Ya, lanjutkan. Istilah-istilah umum dalam perawatan. Yang pertama itu ada availability, yaitu periode waktu di mana fasilitas keadaan siap untuk dipakai atau dioperasikan. Yang kedua yaitu downtime, periode waktu di mana fasilitas atau peralatan dalam keadaan tidak dipakai atau dioperasikan. Yang ketiga yaitu membandingkan terhadap standar yang ditentukan. Yang keempat yaitu facility register, yaitu alat pencatat data fasilitas atau peralatan. Istilah lain bisa juga disebut inventarisasi peralatan atau fasilitas. Yang kelima yaitu maintenance management, yaitu organisasi perawatan dalam suatu kegiatan yang sudah disetujui bersama. Yang keenam yaitu maintenance schedule, yaitu suatu daftar menyeluruh yang berisi kegiatan perawatan dan kejadian-kejadian yang menyertainya. Yang kedelapan yaitu maintenance planning, yaitu suatu perencanaan yang menetapkan suatu pekerjaan serta metode peralatan, sumber daya manusia, dan waktu yang diperlukan untuk dilakukan di masa yang akan datang. Yang kesembilan yaitu overhaul, yaitu pemeriksaan dan perbaikan secara menyeluruh terhadap suatu fasilitas atau bagian dari fasilitas sehingga mencapai standar yang dapat diterima. Yang ke-10 yaitu tes, membandingkan keadaan suatu alat atau fasilitas terhadap standar yang dapat diterima. Yang ke-11 yaitu user, yaitu pemakai peralatan atau fasilitas. Yang ke-12 yaitu owner, yaitu pemilik peralatan atau fasilitas. Yang ke-13 yaitu vendor, yaitu seseorang atau perusahaan yang menjual peralatan, perlengkapan, pabrik-pabrik, dan bangunan-bangunan. Yang ke-14 yaitu shut-in, yaitu sengaja dimatikan secara manual, istilah dalam pengeboran minyak. Yang ke-15 yaitu shutdown, mendadak mati sendiri atau sengaja dimatikan. Udah, Pak. Oke, selanjutnya siapa yang menjawab? Silakan. Saya, Pak. Jawab, Pak. Ya, lanjut. Jadi tahapan-tahapan perawatan korektif itu melalui 3 tahap, yaitu pendeksitean, penentuan lokasi, dan perbaikan. Nah, di dalam pendeksitean itu kita melalui 3 bagian. Yang pertama, kita harus memeriksa fungsi dari fasilitas atau peralatannya. Yang kedua, kita harus memeriksa kinerja dari fasilitas atau peralatan. Yang ketiga, kita harus membandingkan dengan spesifikasi alat. Setelah pendeksitean, kita lanjut ke penentuan lokasi. Di penentuan lokasi kita melalui 2 tahapan. Yang pertama, kita harus memeriksa fungsi tiap blok dari peralatan. Yang kedua, kita harus memeriksa komponen yang tidak berfungsi dengan baik. Setelah itu kita lanjut ke perbaikan. Setelah diperiksa komponennya berfungsi atau tidaknya dengan baik, kita harus langsung melakukan perbaikan atau menggantinya komponen yang rusak. Oke, ini tahapan perawatan korektif ya, tahapan ya. Betul, Raka? Soal nomor berapa, Raka?
Iya, tahapan korektif, Pak. Oke, Nomor 6. Ya, nomor 6 kan? Jadi yang pertama iya 6, Pak. itu adalah identifikasi. Ya, saya revisi kalimatnya. Pertama identifikasi, yang kedua penentuan lokasi, yang ketiga perlakuan perbaikan. Seperti itu. Ya, itu yang benar. Ya. Memang salah cetak itu. Identifikasi itu memeriksa dulu ya masalahnya ada di mana. Ya, baru selanjutnya setelah identifikasi lakukan lokasinya di mana yang mau diperbaiki. Baru lakukan perbaikan. Perbaikan itu peralatan yang disiapkan untuk melakukan perbaikan dan segala macamnya yang mau dibutuhkan, berapa waktu lama, spare part yang mau dipakai. Nah, itu semua ya. Oke, selanjutnya siapa lagi mau menjawab? Silakan. Sudah cukup. Wijaya Rukmana. Wijaya. Wijaya Rukmana. Ya. Soal nomor berapa kamu, Wijaya? Torik. Soal nomor berapa, Torik? Torik. Torik. Soal nomor berapa, Torik? Saya kasih soal nomor 1 saja. Ayo, plan maintenance. Silakan, Torik. Torik katanya nggak ada suaranya, Pak. Oh, ada suaranya. Yaudah, lewat. Wijaya. Kendala juga. Iya, Pak. Gimana, Wijaya? Nomor 1, Wijaya. Plan maintenance apa? Apa kamu sudah dapat soal tadi? Tes. Ya, halo, Wijaya. Naon. Wijaya jangan pura-pura nggak kedengeran suaranya. Udah, biarin. Udah, kalau gitu. Halo, iya. Halo. Kedengeran nggak suara saya? Wajahnya aja nggak kelihatan ya. Gimana saya tahu kalau kamu dengar? Iya, Pak. Ya. Wijaya, nomor 1 apa? Plan maintenance apa artinya? Iya, Pak. Coba jawab. Jelasin ke kita plan maintenance itu apa? Planet maintenance merupakan kegiatan perawatan mesin yang dilakukan secara terencana yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya gangguan operasional atau breakdown. Ya, Pak. Betul. Ya. Oke. Nah, sesi ini akan kumpul lagi pukul 13 jam 1 kita kumpul lagi. Jadi total belajar kita ada 1 jam waktu kerja ya. Jadi 30 menit ini kita sesi tanya jawab, kemudian 30 menit berikutnya adalah sesi ke SPE, ke pemrograman ya. Kalau kemarin kalian sudah sampai mana kemarin, masih ingat nggak program SPE sudah sampai mana? Ayo, masih ingat? PLC atau apa? Lupa? sampai di rangkaian itu, Pak, direksional menggunakan valve, EP elektronik pneumatik. valve. Ya, oke. Ya, valve, Pak. Oke, nanti siang jam 1 kita akan bahas lagi ya. Jadi untuk pagi ini kita cuma sesi tanya jawab, siangnya nanti jam 1 kita sesi materi tutorial. Nah, untuk yang kalian sudah lakukan rangkuman, tolong difoto, jadiin PDF, kirim ke Google Classroom. Nah, nanti barengan aja sama setelah siang, karena siang nanti tugasnya mencatat juga. Apa yang saya sudah jelaskan, catat kembali ya. Cuma 1 materi kok, nggak banyak-banyak. Saya cicil ya, karena sudah mau menjelang kelulusan dan kalian kelas 12, maka saya intensif untuk ngejar pemahaman kalian secara minimal teori. Kalau praktek kita harus ada tatap muka ya, seperti itu. Oke, pertanyaannya disimpan, nanti kita lakukan diskusi siang hari saja jam 1 ya. Terima kasih atas waktunya. Jumpa lagi pada saat pukul jam 1 siang ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya. Jadi
kita langsung saja karena saya cuma memberi waktu sekitar 30 menit supaya kalian bisa ngerjakan yang lain ya. Karena seharian ini memang jadwal saya padat sampai sekitar 8-9 Zoom kali. Zoom 9 kali itu. Jadi 30 menit ganti. Ya ini nanti 1 jam. Nah, pertanyaan saya ke kalian, kemarin materi SPE-nya sudah sampai mana? Bisa mengingatkan saya? Coba cek catatannya. Cuman itu Pak, suruh catat simbol valve sama aktuator. Valve sama aktuator. Untuk apa? Pneumatik sendiri sudah memasuki belum? Kemarin baru yang directional on. Directional on. On dengan pengunci sudah? Belum kayaknya Pak. Belum ya? Baru sampai directional on sama indirectional on sama off. Ya, betul. Off. On. Hanya on. Off sudah? Off belum? Yang off sudah belum? Yang off? Sudah Pak. Yang off sudah. Sudah Pak. Berarti Directional on, off-nya sudah. off, on, apa? Or sama N sudah? Or sama N? Rangkaian or dan N? Or samain belum kayaknya Pak. Or sama N belum ya? Sama rangkaian pengunci Belum ya? kayaknya Pak. Ya oke. Kalau gitu kita langsung menuju softwarenya. Itu ingat nanti setelah saya selesai memberikan tutorial, kalian tinggal mencatat apa yang sudah ada di layar saja ya, seperti itu. Jadi silahkan diperhatikan. Terus satu hal lagi, semua kegiatan kita berbasis online ini dipantau oleh sekolah. Jadi jangan kaget nanti kalau misalkan video saya yang saya tampilkan ada diri kalian di dalam kelas, itu nanti ada logo sekolah tuh, ada logo sekolah, channel sekolah ya, channel sekolah yang mantau. Bener nggak sih 12 TE3 lakukan pembelajaran. Nah, tadi pagi sesi 1, 2, 3 saya sudah laporan itu bahwa sudah mengikuti ujian ya, assessment dari rumah. Dimulai dari pukul sekitar 8 ya, pukul 9 ya. Karena pukul 8-nya adik kelas. Adik kelas itu yang kelas 11 TE1 itu 2 sesi. Ya, 2 sesi, kemudian sesi ketiga itu adalah kumpul semua bareng kayak yang sekarang kalian alami ini gitu. Jadi mungkin kalau selama ujian, kalau misalkan 30 menit ya ujian lisan, ada terlambatnya kalian langsung saya kunci ruangannya karena memang aturannya seperti itu ya, karena semua harus saya laporkan apa adanya. Nanti setiap video YouTube yang saya tampilkan itu nanti akan dicek sama pihak sekolah ya, karena kalian sudah kelas 12 jadi pantauannya agak sedikit padat. Nah, untuk ini saya langsung menuju Fluid Sim. Saya minta untuk mic-nya untuk dimatikan. Setelah selesai saya lakukan pemaparan baru silahkan bertanya ya. Sekarang saya langsung mulai saja. Sementara saya matikan dulu. Yang biasa ganggu itu WA ya, yang biasa ganggu itu WA. Ya. Jadi di posisi chat saya informasikan untuk hari ini Kamis tanggal 21 ya. Materi hari ini Kamis 21 Januari 2021. Satu itu adalah materi pertama, itu adalah rangkaian indireksional. Semua rangkaian indireksional itu cirinya dia menggunakan relay, tidak langsung ya. Cirinya adalah dia menggunakan relay, dia tidak langsung menuju solenoid valve. Rangkaian indireksional EP OR ya, dengan pengunci. Nah, itu
sebentar supaya kalian tahu apa bahasan kali ini ya. Yang kedua itu adalah rangkaian N ya. N kemudian yang keempat ini dulu, ini N, kemudian ini OR. Jadi nanti kalian itu sambil saya ngetik ya, nanti nanti kalian itu ujiannya itu ada assessment ya, ada assessment. Nanti ada ujian lisan juga, ada ujian tertulis juga. Ujian tertulis apa yang berdasarkan literasi buku yang sudah diberikan gitu. Jadi saya melatih kalian itu ujian lisan, karena ini nanti juga dipakai kalau misalkan interview kerja, interview cari beasiswa seperti itu ya. Jadi materi hari ini, nah itu sudah saya masukkan ke chat ya, sudah saya masukkan ke chat seperti itu. Ya, oke. Sekarang saya langsung share screen. Nah, oke, sekarang sudah bisa dilihat di sini ya tampilannya. Biasanya kita selalu tekan ini ya, new ya. Ingat ini cuma sekedar simulasi. Untuk selanjutnya nanti itu kita banyak kalau nanti sudah normal kita masuk itu praktek ke perangkatnya. Sementara saya cuma bisa menyampaikan simulasi, berupa simulasi ya. Nah, sekarang kita bikin rangkaian on dengan pengunci ya, elektropneumatik ya. Jangan lupa pertama electrical control dulu kita masukkan ya, power supply positif, kemudian negatif ya. Selanjutnya kita bikin rangkaian elektronnya, switchnya kita masukkan dulu, manual operate. Karena ini rangkaian on dengan pengunci, maka ada dua saklar, satu PB off, satu PB on. Nah, ini seperti ini ya. Nah, selanjutnya saya perlu relay. Nah, saya perlu relay. Nah, kemudian saya hubungkan ya, rangkaian off-nya, ini rangkaian on-nya, saya hubungkan. Nah, seperti ini ya. Nah, selanjutnya tidak lupa bahwa karena ini rangkaian pengunci, maka ada kontak NO ya dari relay 1 ya. Saya buka ini make switch ya, seperti ini. Saya tarik ke sini. Ini saya tarik ke sini. Ya, kemudian saya kasih inisial sama R1 dengan R1 ya. Nah, selanjutnya supaya memudahkan selanjutnya ini saya masukkan ke solenoid valve ya. Nah, valve solenoid karena kita langsung ke pneumatiknya langsung ya. Ini tarik sini ya, kemudian ini tarik sini. Nah, supaya mudah ini untuk kita identifikasi nyala apa enggak, saya kasih lampu, instrument and sensor, saya kasih lampu supaya saya tahu oh ini nyala apa enggak sih gitu loh ya. Nah, seperti ini. Ya. Nah, oke. Nah, sekarang mulai saya beri nama. Ini adalah Y1. Y1 ya. Kemudian setelah electrical controlnya sudah saya buat, maka selanjutnya ini belum diberi nama. Ini S1, saklar 1, ini saklar 2 ya. Nah, selanjutnya saya akan buat pneumatic sistemnya. Nah, di library pneumatic saya ambil supply element. Nah, jangan lupa kompresor ya, kompresor.
Nah, kalau mau tahu bentuknya seperti apa, ya tinggal klik kanan saja di objek ini, komponen description. Nah, ini bentuk kompresornya seperti ini. Kalau ini lampu, mau tahu bentuknya seperti apa, klik kanan, komponen deskripsi. Nah, itu bentuknya ada lampu atau kotak-kotak itu. Ya. Nah, selanjutnya setelah kompresor, saya ambil air service unit. Ya, air service unit. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya setelah air service unit saya ambil, selanjutnya saya ambil valve. Nah, valve saya ambil configure valve 5/2. Nah, ini valve 5/2. Nah, saya letakkan di sini. Selanjutnya saya butuh aktuator. Ya, ambil double acting. Ya. Kita pahami dulu filosofinya. Kalau ini adalah rangkaian on dengan pengunci. Artinya apa? Push button ditekan sekali, dia akan mengunci. Valve posisinya di dalam, posisi off. Pada saat dia keluar, itu posisi on. Ya. Nah, selanjutnya, kalau di sebelah kiri rangkaian elektro, kita sambung dengan kabel. Kalau di kanan, rangkaian pneumatik, kita sambung dengan selang. Ya. Karena supply energinya adalah angin. Ini saya tarik seperti ini. Ini saya tarik ke tengah. Ya, ingat, itu ada arah panah. Panah itu naik, memerintahkan valve itu untuk masuk. Itu ada di posisi depan. Kalau saya taruh di belakang, di bagian belakang, maka dia akan terdorong ke depan. Pada saat rangkaian ini saya simulasikan on. Jadi, ini tidak boleh di sini. Ya, tidak boleh di sini. Kalau ini yang terjadi, maka dia akan dorong angin ke depan. Karena pada saat awal, angin sudah langsung masuk. Ya, nah itu bukan rangkaian on, tapi rangkaian off. Karena apa? On dulu dia, setelah push button ditekan baru off. Nah, ini letakkan di sini. Kemudian kalau di atas ini ada valve, angin masuk gini supaya dia nekan ke belakang, maka yang di bawah sini anginnya turun, ya, siklusnya turun. Nah, ini turun ke sini. Nah, karena ini sifatnya pneumatik, maka angin tidak boleh terbuang, istilahnya terbuang bebas gitu. Jadi harus ada filter kecilnya, ada filter berupa kayak warna kuningan gitu. Ya, ini double klik saja. Kemudian ambil yang segitiga. Ya, sama ini double klik saja. Ambil yang segitiga. Nah, seperti itu. Selanjutnya kompresor. Ya, sebentar. Ya, ada sedikit macet sebentar ya. Nah, selanjutnya valve ini belum selesai. Ini harus saya beri informasi karena dia cuma valve saja. Jadi saya klik kanan supaya kalian paham. Komponen deskripsi. Ya. Nah, ini bentuknya. Itu 5/2 itu artinya adalah 5 input output jalur NEPL. Jalur NEPL itu yang warna apa? Warna biru-biru itu, ya. Kemudian 2 itu adalah kamar kiri atau kanan, ya. 2 kamar. Kalau ada 5/3 berarti ada 3, ya. Kemudian yang disebut dengan solenoid valve itu yang berwarna warna gelap ini, warna hitam ini, ya. Yang warna silver yang besi itu adalah valve-nya. Jadi untuk coil itu ada yang berwarna warna gelap, ya. Oke, selanjutnya kita dulu. Nah, selanjutnya ini saya double klik, ya. Nah, di sini saya gunakan spring return, kemudian yang jadi di sebelah kirinya coilnya, sebelah kanan spring return-nya. Pada saat coil ini beraliran listrik, maka kamar itu berubah dari kanan ke kiri, ya. Tetapi begitu angin tidak ada, coil solenoid sudah tidak ada listriknya, maka ini spring ini atau pair itu akan mendorong ke kiri, ya. Nah, ini saya oke saja, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah ini bekerja, ya. Setelah ini bekerja, kita lihat hasilnya. Ini tidak lupa kita kasih nama inisial yang sama, Y1. Saya klik OK, ya.
Sekarang saya on kan. Nah, angin posisinya langsung mendorong valve ini untuk stay di belakang, bukan di depan. Bagaimana kalau saya masangnya terbalik? Ya, nah, kita simulasikan saja, pasangnya terbalik. Ya, ini saya taruh di sini dan ini saya taruh di sini. Ya, nyilang begitu. Ya, silang begini ya. Kita lihat apa yang terjadi pada saat ini di-on-kan. Anginnya langsung dorong dia keluar. Jadi anak panah itu adalah aliran arah angin. Jadi kita kan mau bikin rangkaian on, bukan rangkaian off. Kalau rangkaian off kan dia di luar dulu, seperti itu. Ya, nah jadi tarik sini, ini tarik ke sini. Ya, saya on kan. Ya. Apa Marco? Ya. Selanjutnya, ini saya push button, saya tekan, cukup sekali tekan. Nah, dia terdorong. Aliran energi listrik yang ada di elektro itu terlihat dengan warna merah. Kemudian aliran angin yang ada di sebelah kanan untuk pneumatik itu terlihat dengan warna biru dengan warna biru muda, ya, biru tua dengan biru muda. Nah, untuk mematikan sistem ini, maka push button ini saya tekan. Jadi Y1 ini akan mempengaruhi valve ini, ya, karena apa? Coil ini sebetulnya ada di sini. Nah, ini saya stop, ya. Nah, selanjutnya ini adalah rangkaian on dengan pengunci. Sekarang kita beralih dengan rangkaian N, ya. Nah, rangkaian N. Supaya lebih mudah, maka saya kopas saja, ya. Klik di blok dulu, kemudian klik kanan copy, klik kanan paste. Nah, saya letakkan di bawah sini, ya, supaya kita bisa konsentrasi di bawah sini. Ya, nah saya besarkan lagi. Nah, rangkaian N artinya dan, ini dan itu. Nah, maka rangkaian ini saya geser ke kanan karena rangkaian tidak ada mengalami perubahan yang signifikan. Untuk rangkaian ini saya ubah, ya. Saya akan tambahkan, ini saya kopas lagi, ya. Bentar, copy, paste. Nah, ini saya letakkan. Bentar. Wah, ini kurang geser nih. Ya, saya besarkan aja supaya memudahkan menjalankan. Ini saya geser naik. Ini, nah sampai sini. Ya, nah ini saya hapus. Ini saya hapus, kita rangkaian N, ya. Ini saya hapus dulu. Nah, ini saya geser sedikit ke dalam supaya lebih ringkas. Nah, selanjutnya power supply-nya saya jadiin satu di sini. Ini, kemudian ini, seperti ini, ya. Nah, jadi, nah selanjutnya kalau rangkaian N itu 2 push button, ini dan ini rangkaian N, ya. Jadi selanjutnya setelah saya bikin rangkaian begini, saya akan tambahkan lagi. Ini tadi sudah R1, ya, di atas R1, maka di sini diganti dengan R2. R2, kemudian ini diganti dengan R berikutnya, R3. Kemudian yang apa? Yang ini sudah Y1 kan, kita buat Y1 berarti ini Y2. Kemudian yang ini adalah Y3, ya. Nah, selanjutnya R2, Y2, R3, Y3, ya. Nah, ini asumsi adalah ini saklar A,
ya, indikator saklar A, yang ini adalah indikator saklar B. Ya. Nah, jadi ini sehingga saya kasih nama saja SA SA1, SA2, ini SB1, saklar B1, SB2. Ya, ini sudah semua. Nah, selanjutnya ini belum berakhir. Ya, kenapa? Ya, ada apa? Ada kendala? Nggak kelihatan layarnya? Atau bagaimana? Lanjut ya. Nah, ini kalau rangkaian N itu berarti saklar 1 dan 2 ya. Nah, ini sudah semua saklar 1, saklar 2. Sekarang kita tinggal tambahkan kendalinya saja. Ya, saya tinggal tambahkan kendalinya saja. Ya. Kendalinya itu berarti Y-nya saya tidak gunakan. Bentar ya. Lampu ini saya matikan. Cukup satu saja. Bisa kali ini saya hapus dulu. Nggak bisa masuk. Nah, ya sudah, baru saya coba tarik dulu ke dalam seperti ini. Saya rapikan, ya. Ini masuk sini, ini masuk sini, ya. Kemudian lampu indikator, sebentar dulu, cancel. Lampu indikatornya tadi. Supply elemen, bukan, elektropneumatik ya, elektropneumatik. Ini saya ngambil lampu ini ya, sama lampu ini ya. Ini saya tarik sini, ini saya tarik sini, ini saya tarik sini ya. Nah, SA1, SA2, R2, R3 ini sudah, ini berarti A, ini berarti B, ya. Ini adalah R2, ini adalah R3. Nah, sekarang saya perlu solenoidnya ya, solenoid valve-nya. Solenoid valve-nya saya cuma perlu satu saja. Nah, ini ya. Ini kemudian saya kopas. Ini adalah R3. Ini adalah R2. Nah, seperti ini. Ya. Ini saya tarik seperti ini. Nah, seperti ini. Ini saya tarik. Tuh. Ini saya double klik. Ini adalah Y2. Ya. Ini tadi Y1, maka ini adalah Y2. Nah, selesai. Sekarang kita simulasikan. Ya, sekarang kita simulasikan. Ini saya on-kan. Ya, selanjutnya SA1 saya on-kan. Nah, belum bisa bekerja. Karena apa? Di sini Y2-nya belum on. Ya. Nah, selanjutnya saya matikan.
SB2 saya on-kan. Belum menyala. Maka saya matikan. Pertanyaan saya iseng bertanya nih, yuk latihan kita ya. Iseng bertanya. Kira-kira untuk menyalakan valve ini supaya bekerja, apa yang harus dilakukan? Saklar apa dengan saklar apa yang harus dinyalakan? Atau saklar yang mana yang harus dinyalakan? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira? Silakan. Yoga Pak, yoga. Yoga? Oh, yoga. Ya, kira-kira ada yang bisa menjawab pertanyaannya? Ada yang bisa menjawab? SA2 sama SB2 Pak. Oke. SA2 ditekan, SB2 ditekan. Nah, baru bisa dia on. Ya. Kalau kalian masih ingat pelajaran tabel kebenaran, asumsikan bahwa ini adalah 00 ya. Kemudian ini 0, ini 1 ya. Kemudian ini 1, ini 0. Nah, selanjutnya ini 1, ini 1. Maka outputnya 1. Itu rangkaian N ya. Ya. Rangkaian N sudah selesai. Ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Belum ada, lanjut ya. Rangkaian N sudah kita bikin. Sekarang kita akan bikin rangkaian OR. Ya, ini saya rapiin dulu biar enak melihatnya. Ya. Nah, kita rapiin dulu. Saya geser dulu. Nah. Ini saya letakkan di atasnya saja. Nah, seperti ini. Selanjutnya, saya kopas lagi rangkaian ini. Ya, klik kanan, copy, klik kanan, paste. Ini, tarik lagi ke dalam begini. Nah, sekarang kita konsen di sini. Kalau tadi rangkaian N, ini dan ini, R2 dan R3. Sekarang kita bikin rangkaian OR. Ini tinggal saya rubah saja. Ya. Ini saya lepas dulu sambungannya. Lepas dulu sambungannya. Ini saya tarik keluar. Ini saya turunkan ke bawah. Ya. Ini saya tarik jejer begini. Nah, seperti ini. Ini tarik ke bawah, kemudian ini tarik ke sini. Nah, oke. Ya, seperti ini. Geser dulu ke atas. Ya. Nah, kita konsen di sini. Sekarang kita mulai operasikan lagi. Kalau yang di sebelah kiri adalah rangkaian N, yang di sebelah kanan adalah OR. Jadi rangkaian OR itu sekarang sebelum saya on-kan ini masih salah semua ya. Ini karena ini hasil kopas. SA-nya saya ganti SA tadi SA1 2, ini SA3. Ini adalah SA4. Kemudian ini adalah R4 ya, ini adalah SB2, ini adalah SB34. Ini 4, ini 3, SB3 ya. Nah, selanjutnya ini relay 4, ini relay 5. Relay 5. Ya, relay 5. Nah, selanjutnya ini adalah relay 4. R4. Yang ini adalah R5. Oke, nah sekarang ini 4 dan 5.
R4, ini R5. Selanjutnya Y2 sudah ada di sini, maka di sini adalah Y3. Dan ini adalah Y3. Y3. Nah, sekarang mulai kita operasikan ya. Saya on kan. Oke. Nah, kalau yang di sebelah kiri ini adalah syaratnya untuk menyalakan valve ini adalah kedua input sama dengan 1. Nah, dia sudah on, baru on ya. Kalau yang di sebelah kanan rangkaian OR, karena kita bisa lihat paralel R4 dan R5-nya, maka energi listriknya bisa gantian, mau lewat R4 atau R5 atau SA4 atau SB4. Ya, lihat nih. Udah nyala, ya. Nah, kita mainkan simulasinya. Status SA4 0, SB4 0. Outputnya 0. Kemudian ini 0, ini 1. Outputnya 1. Kemudian SA-nya 1, SB-nya 0, outputnya 1. Kemudian dua-duanya 1, maka outputnya juga 1. Seperti itu. Oke, dari sini ada yang ditanyakan kira-kira? Nah, sudah selesai kita. Materinya sudah selesai. Sudah di screenshot atau dicatat? Sudah? Nah, jadi 3 rangkaian sudah kita pelajari. Rangkaian on dengan pengunci ini ya, rangkaian on dengan pengunci. Kemudian rangkaian N sebelah kiri ya, sebelah kiri saya. Kemudian rangkaian OR sebelah kanan ya, seperti itu. Ya. Nah, tugas kalian hanya mencatat ini, kemudian catat di buku tulis, lampirkan di Google Classroom. Oke, jangan lupa semuanya itu disimpan. Ya. 12 TEI 3. Ya. Tanggal 21. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya stop share. Ada yang sakit ya, si Kori ya, saudaranya Kori. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kalian mengikuti saja, ya. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan. Sudah selesai kita. Kita udah selesai. Ya, kita udah selesai. Sampai di sini ada ditanyakan? Nggak ada? Cukup. Tugasnya cuma mencatat saja. Gambar yang sudah dibuat tadi dicatat, kemudian dilampirkan pada tugas di Google Classroom. Ya, yang pagi tadi yang sudah merangkum masukkan. Itu. Nah, di dalam jadwal saya cek dulu. Di dalam jadwal saya besok kalian ada ketemu sama saya lagi ya, hari Jumat. Cuman hari Jumat tidak ada Vicon. Ya, tidak ada Vicon karena saya cukupkan hari ini saja intensif pagi. Jadi untuk besok mungkin tugas biasa saja. Ya, tugas biasa. Nanti ada tugas mungkin merangkum, cuman nanti presentasinya kapan? Presentasinya nanti pada saat hari Rabu minggu yang akan datang. Ya, gitu. Cuma nanti dikumpulkan saja supaya kalian nggak kewalahan pada saat seperti pagi tadi masih banyak yang tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya, masih banyak yang tidak bisa menjawab pertanyaan, dan masih banyak juga yang nggak hadir. Ya, cuman ya kita harus memulai karena kalian sudah kelas 12. Saya harus mempersiapkan wawasan kalian dengan secara intensif. Terus satu lagi, karena kegiatan kita dipantau oleh sekolah, jangan lupa setiap kali video conference wajahnya itu ditampilkan ya, supaya mereka tahu keaktifan kalian. Kalau misalkan tidak kelihatan wajahnya ini kan
asumsinya kan, wih siapa tahu mungkin tidur di sana. Nah kayak gitu ya. Nah, ya itu aja. Oke, ada yang ditanyakan nggak? Nggak ada? Udah cukup ya, seharian sudah saya temani kalian ya, dari pagi ya sampai ini siang ya. Giliran saya ngajar untuk kelas berikutnya ya, masih ada kelas berikutnya. Terima kasih atas waktunya. Jumpa lagi pada kesempatan hari berikutnya, cuman lewat Google Classroom saja dan WA Group. Untuk minggu berikutnya mulai lagi kita sama seperti kondisi saat ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.